Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik semua ya. Teman-teman, mohon maaf ya. Saya bawa teks. Tapi ini bukan teks. Ini adalah panduan supaya saya ngomongnya nggak kemana-mana. Ini daging semua. Insya Allah nggak ada durinya ya. Teman-teman, yang penting ini saya menyampaikan bukan untuk berbangga-bangga diri. Bukan untuk membanggakan diri. Tapi ini untuk sharing. Anda boleh terima, Anda boleh tidak. Up to you. Teman-teman, kalau saya sebutkan nama ini, boleh nggak ya? Einstein. Albert Einstein. Agamanya bukan Islam. Ya, bukan Islam. Dia tapi menolak ateisme. Dia bilang agamanya adalah agama kosmik. Tuhannya adalah Tuhan Spinoza. Dia mengunggulkan rasionalitas dan humanisme. Gimana ya saya mau melupakan dia? Gak bisa. SMP ada ilmu alam, ada fisika. SMA juga ada fisika. Dan banyak rumus-rumus dari Einstein. Saya kira Anda juga menerima itu. Dan itu yang mendasari perkembangan rasionalitas saya. Ya, wallahu alam lah. Yang penting saya tidak kirim sholawat untuk Einstein. Saya tidak kirim Al-Fatihah selain untuk bapak saya dan keluarga-keluarga saya yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Teman-teman, ini tentang menjelaskan sesuatu yang rumit dengan cara mudah. Einstein bilang, jika Anda tidak dapat menjelaskannya secara sederhana, berarti Anda belum cukup memahaminya. Begitu, teman-teman. Jadi, untuk mempermudah pemahaman orang lain, bukan untuk menunjukkan kepintaran diri, bukan. Nah, orang lain yang bicara juga begini, seseorang dengan kemampuan pengetahuan yang rendah dalam suatu bidang justru merasa sangat kompeten dan sangat percaya diri. Di sini ada sangatnya ya. Jadi bukan kompeten saja, tapi sangat kompeten. Merasa sangat kompeten. Merasa percaya diri, sangat percaya diri. Siapa yang bilang ini? Yang bilang ini adalah Kruger. Dunning-Kruger. Ini bukan dua orang, bukan satu orang ya, ini dua orang. Yaitu David Dunning dan Justin Kruger. Tahun 1999. Ini pas anak saya yang pertama lahir nih. Nah, kenapa begitu kata Dunning-Kruger? Karena ketidakkenalan atas ketidakmampuan sendiri. Jadi tidak tahu apa yang tidak diketahui. Begitu.
Ya, ini untuk orang yang tidak tahu atas yang dia tidak tahu. Tapi bedakan dengan yang ini. Ya, orang yang suka memancing pertanyaan, orang yang suka mengkonfirmasi, orang yang ini dua-duanya adalah orang yang mendengar dengan aktif. Mendengar aktif. Jadi konteksnya itu bertanya biasanya. Konteksnya konfirmasi. Misalnya begini, Pak, berarti gitu. Atau Pak, saya ulangi ya Pak, pernyataan Anda. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2 menurut matematika gitu. Betul Pak. Nah, itu namanya bertanya dengan mendengar aktif. Teman-teman, menjelaskan sesuatu yang rumit dengan cara mudah itu begini, menjelaskan sejelas-jelasnya, nggak ada pamer, karena Anda punya pasukan misalnya, Anda punya murid, Anda punya anak buah, Anda punya anak kandung ataupun anak ideologis, dan Anda punya teman-teman. Di sini Anda punya kepentingan untuk menularkan atau menjelaskan sejelas-jelasnya dengan cara yang mudah. Nah, sekarang menurut Nabi gimana nih? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu kepada orang lain adalah kewajiban mulia, teman-teman. Ini mulia loh. Jadi dengan Anda mengajarkan ilmu kepada orang lain, itu posisi Anda, status Anda mulia. Ini adalah bentuk sedekah yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena ini akan mengalir terus walaupun Anda sudah meninggal. Enak dong. Ilmu harus disebarkan agar bermanfaat, tidak disembunyikan, disampaikan sesuai pemahaman penerimanya. Apakah itu anak Anda, apakah itu istri Anda, apakah mereka bapak-bapak, apakah mereka ibu-ibu, beda. Apakah mereka SD, mereka SMP, SMA, atau kuliah, beda. Nah, sekarang kenapa? Apa yang menyebabkan orang merahasiakan ilmunya? Ini masih sebatas ilmu dunia ya, keahlian khusus, rahasia dagang gitu. Ilmu muamalah seperti psikologi, taktik, trik ya. Penyebabnya satu, ingin menjaga keunggulan kompetitif. Maksudnya agar tidak tersaingi, agar tidak terancam. Seorang bos merahasiakan ilmunya kepada bawahannya, merasa terancam. Kalau bawahannya pinter, nanti posisinya terancam. Padahal tidak begitu. Semakin pinter mereka, semakin bisa mendorong si bos itu untuk naik lagi ke atas lagi. Begitu cara mikirnya. Yang kedua, ketakutan kehilangan keuntungan material, peluang bisnis gitu. Banyak kok pemilik bengkel yang mengajari kepada junior-juniornya, kemudian juniornya izin buka bengkel lagi. Ini nggak tambah sepi bengkelnya, malah tambah ramai. Demikian juga bidang-bidang yang lain. Pekerjaan
posisi jabatan. Tidak usah takut kehilangan keuntungan. Dengan anak buah Anda pinter-pinter, mereka akan membantu Anda lebih baik. Yang ketiga apa, teman-teman? Yang ketiga, ini adalah sifat sombong. Ilmu yang saya peroleh hasil usaha keras saya, gitu. Aku lebih tinggi, lebih pintar. Orang lain tidak layak menerima ilmu ini. Itu kesombongan, teman-teman. Nggak boleh itu. Yang keempat, bodoh setelah pintar. Tidak paham keutamaan sifat ilmu. Kita udah tahu tadi, ilmu itu adalah amal jariah, sedekah jariah. Kemudian setiap diberikan ilmu, bukan berkurang, malah semakin bertambah dan semakin bertumbuh. Semakin bertumbuh. Ada yang namanya 3% teaching. Saya terima ilmu dari si A. Saya renungkan, lalu saya sampaikan kepada si B. Ketika saya menyampaikan kepada si B, saya tambah lancar untuk menghafalkan ilmu yang diperoleh dari si A. Jadi ilmu yang disampaikan bukan berkurang, semakin bertumbuh dan bertambah. Yang terakhir, ilmu jangan untuk kebanggaan pribadi, jangan untuk kekuasaan. Ngomong-ngomong kekuasaan, ini berarti adalah memakan orang lain, menggunakan ilmu Anda untuk memanipulasi orang lain, untuk menjadikan orang lain sebagai korban Anda. Kalau begini kan Anda sama dengan kanibal. Hari ini aku mau makan siapa ya? Teman-teman, pohon berbuah tidak akan habis dipetik buahnya. Dia akan tumbuh lagi sampai dia meninggal dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.